warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, hadirat, youtuber, selamat datang kembali di Ilal Channel. Dan selamat menonton kembali di Q&A part 2. Wow! Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Allah. Amin. Di video sebelumnya Kaila sudah menjawab 10 pertanyaan dari para pengikut Kaila di Instagram. Nah, kemudian di video kali ini Kaila juga akan coba menjawab 10 pertanyaan lagi dari para pengikut Kaila di Instagram. Kalau di video sebelumnya pertanyaan teman-teman belum terjawab, mungkin bisa jadi di video ini akan terjawab. Makanya tonton terus sampai akhir. Siap? Langsung saja, langsung ke pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama dari Muli_Angelina. Oh, Angelina. Oh, saya orang Sunda. Angelina. Muli_Angelina. Aktivitas selama PPKM apa KILAL? Motivasi untuk para pemuda. Oh, aktivitas KILAL selama PPKM dan motivasinya untuk para pemuda. Ya. Sebetulnya aktivitas KILAL selama PPKM ini tidak terlalu beda jauh dari aktivitas di luar PPKM ya. Aktivitas KILAL rutin sehari-hari seperti aktivitas bangun tidurku. Diam! Dan aktivitas lain seperti membantu orang tua, misalnya di sini nyiram-nyiram tanaman ya kan. Lagi PPKM ini banyak ibu-ibu yang tiba-tiba lebih gemar berkebun ya, atau menanam bunga lah. Ibu Ella juga termasuk ketika PPKM jadi lebih suka bunga. Kita jadi lebih suka ngebantuin. Nice. Kebetulan kan di belakang rumah, di depan rumah juga kita ada taman kecil ya, taman kecil-kecilan buat nanam apotek hidup, buat herbal-herbal kayak gitu. Nah itu lumayan, kita sambil bantu orang tua, kadang bantu nyiram atau membenahin pot, atau bahkan terkadang hanya memanen saja. Tahu-tahu manen buah-buahan di kebun belakang rumah, tahu-tahu manen tinggal makan. Misalnya orang tua. Nah, kita bantu-bantu. Terkadang kita juga olahraga. Selain bergerak membantu orang tua di sekitar rumah, kita juga berolahraga. Olahraga ya. Karena di masa PPKM ini kan kita harus menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh. Nah, selain itu tentu kegiatan KILAL juga yang berkaitan dengan dunia pembelajaran. Di antaranya ngaji kitab. Tapi sekarang ngaji kitabnya bukan di Pondok Darussalam lagi yang dulu KILAL pondok, tapi sekarang ngaji kitabnya di Ribat Garut. Pondok Pesantren Ribat Garut itu pondoknya Abuya Habib Ali Al-Kaf hafizahullah. Kita ngaji kitab di sana beberapa pelajaran ya, dan tidak setiap hari juga gitu. Iya. Kemudian selain ngaji kitab, kita juga tentu kuliah. Ini Ilal Lovers sudah pernah tahu ya, Kaila kan lagi kuliah, dan kita juga punya rutinitas tersendiri belajar, yaitu membaca buku. Pokoknya tiada hari tanpa membaca. Kan di rumah juga alhamdulillah ada perpustakaan pribadi lah ya, perpustakaan kecil. Nah itu salah satu waktu KILAL sehari-harinya habis di perpustakaan. Di situ di perpustakaan kita membaca buku. Ya. Selain membaca buku, mungkin buku apa saja, kita juga lagi ada program yaitu lebih mengenal ulama. Jadi setiap hari kita membaca biografi ulama gitu. Ini tidak termasuk dari buku yang biasa kita baca ya. Jadi menyempatkan waktu untuk khusus membaca biografi ulama. Meskipun satu hari hanya satu biografi ulama, tapi kita baca setiap hari, baca supaya lebih dekat dengan para ulama. Jadi kurang lebih itu dia aktivitas KILAL selama PPKM. Jadi sebenarnya gak jauh beda ya. Iya. Gak jauh beda sama teman-teman. Masih banyak aktivitas yang di rumah aja gitu. Masih banyak aktivitas yang di rumah aja, karena memang
selama PPKM kan teman-teman ini banyak yang gabut mungkin ya. Banyak yang gabut, gak bisa kemana-mana atau jenuh berputar dalam kegiatan belajar online, betul kan? Berputar dalam kegiatan belajar online. Makanya mungkin teman-teman ada yang menanyakan aktivitas KLA perlu mungkin bisa nih aktivitas KLA ditiru Ya mencari inspirasi ya, itu motivasi. Makanya ini kata saudari Muli Angelina, motivasi untuk para pemuda. Buat teman-teman, akhir-akhir ini kita memiliki banyak waktu luang. Maka kita manfaatkan waktu luang, karena waktu luang merupakan peluang untuk meraih kesuksesan. Semakin pintar memanfaatkan waktu luang, semakin dekat pula kita dengan kesuksesan. Semangat terus berbuat kebaikan. Meski banyak hambatan, meski pandemi belum berakhir, bukan berarti masa depan kita telah berakhir. Oke? Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Wafa Istiana. Dalam sehari bisa baca berapa halaman buku? Kayak kalau membaca buku sehari biasanya suka berapa halaman? Berapa ya? Tergantung kesibukan dan tergantung buku yang dibaca gitu. Kerasa lah oleh teman-teman kalau lagi sibuk mungkin ya agak sedikit kesempatan untuk baca buku. Tapi kalau lagi nggak banyak kegiatan misalnya itu sehari biasanya puluhan halaman, bahkan mencapai 100 lebih lah ya, 100 lebih halaman kalau lagi kosong. Dan tergantung buku yang dibaca ya. Karena tentu beda ya kalau kita baca novel, bahasanya mudah dipahami, berbeda dengan ketika membaca buku-buku yang bahasanya formal atau banyak istilah-istilah yang sulit dipahami gitu, bahasanya akademisi banget. Jadi terkadang kita harus buka kamus dulu ya, KBBI atau kamus Indonesia Arab Indonesia misalnya, atau juga bahkan searching Google untuk memahami istilah-istilah tersebut. Kalau misalnya novel itu alhamdulillah dalam sehari itu bisa setengah. Jadi pernah baca satu novel itu diselesaikan dalam 2 hari karena mudah dipahami. Tapi kalau buku-buku yang bahasanya tinggi gitu ya, formal banget, akademisi banget, ya itu paling dalam sehari beberapa halaman, belasan halaman. Dan juga biasanya kalau buku yang berkaitan dengan agama dan agama Islam itu kita tidak langsung cepat bacanya, soalnya banyak hal yang harus direnungkan, banyak bahan renungannya. Misal kita baca baru beberapa baris, belum sehalaman, baru 2 baris, ada kalimat kalau buka baju tidak berdoa maka aurat kita akan dilihat oleh setan misalkan, kan itu oleh jin, oleh setan. Kita kan menjadi bahan renungan ya, ternyata selama ini kita sudah berbuat banyak yang salah, sekarang saya harus mencoba memperbaikinya. Jadi tentu dalam kalimat-kalimat teguran atau dalam kalimat ajakan itu kita tidak langsung melewatkannya begitu saja, tapi merenungkannya. Jangan terburu-buru dalam membaca buku, tapi renungkan apa yang telah kita baca. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share supaya kebaikannya terus mengalir, insya Allah. Pertanyaan yang ketiga dari resimeirinda.05. Bagi tipsnya dong Ustaz supaya kecanduan membaca. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih jarang baca, merasa males banget gitu ya buat baca buku, tipsnya pertama, pilih buku dengan topik yang kalian sukai. Jadi pilih buku dengan topik yang kalian sukai. Misalnya kalau sukanya dengan cerita, ya buka buku cerita, dengan novel buka novel, dan usahakan di awal-awal baca bukunya yang ringan-ringan, bahasanya tidak tinggi, bahkan ada ilustrasinya atau fotonya gitu, supaya kita tidak jenuh. Karena banyak kejadian orang yang saya pengen baca buku, tiba-tiba ambil buku yang tebal gitu ya, terus bahasanya susah dipahami, dari situ dia mengambil kesimpulan bahwa baca buku itu membosankan, jenuh. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi awal-awal
kita baca buku dengan bahasa yang ringan, kemudian juga topik yang disukai, bahkan di sana ada ilustrasi, foto gitu supaya tidak jenuh. Tips yang kedua, sering-sering mengunjungi perpustakaan. Ya, Kalau tidak menemukan perpustakaan terdekat, sekarang kan sudah banyak ya perpustakaan digital yang di HP, meskipun ya tidak seasik mengunjungi perpustakaan langsung. ya. Kelebihannya mengunjungi perpustakaan yang besar, mengunjungi langsung perpustakaan besar, kita akan melihat banyak karya-karya hebat. Ya. Banyak sekali buku, wah ini bagus nih, saya ingin memiliki seperti ini, saya ingin mencoba membacanya seperti itu. Jadi dengan melihat banyaknya buku, biasanya kita tertarik untuk membacanya, penasaran ya. Tips yang ketiga, jangan lupa untuk berteman dengan orang yang suka membaca buku. Ya. Karena biasanya sifat membaca buku itu atau kebiasaannya menular ya. Kebiasaan itu biasanya menular. Yang suka membaca buku, misalnya di rumah Kak Ilal dulu waktu Kak Ilal masih kecil itu ibu ya. Ibu hobi banget membaca buku. Nular ke Kak Al. Jadi yang pertama suka membaca buku di antara Kak Ilal ini Kak Al duluan. Kak Al duluan, kemudian nular ke Kak Il. Nah seperti itu. Jadi dengan berteman dengan orang yang suka membaca buku, insya Allah hobinya akan menular kepada kita. Dan Kak Ilal pun ada teman-teman di pondok gitu Iya. ya, dan teman-teman kuliah. Beberapa teman Kak Ilal ada yang suka baca buku. Jadi dengan kita bergaul dengan mereka lebih tertarik. Kadang ketika misalnya mereka duduk buka buku, kita pun tertarik, ini buku apa sih gitu. Jadi pengen baca juga gitu. Kadang kita juga tukeran buku ya. Maksudnya itu bukan tukeran kepemilikannya, tapi bacaannya penasaran, ini nih coba baca ini nih, ini juga bagus. Nah jadi seperti itu, tidak bosan insya Allah. Itu ya 3 tips supaya kita kecanduan membaca buku. Semoga dengan 3 tips tadi Saudari Resi Mairinda jadi kecanduan membaca buku ya. Amin. Pertanyaan nomor 4 dari _Siti Masdido _. Assalamualaikum, mau tanya apa hukumnya kalau kita setelah berdoa mengusap wajah? Terima kasih. Hukum mengusap wajah setelah berdoa. Mengusap wajah setelah berdoa ini sudah biasa kita lakukan ya, dan bukan sembarang adat atau hanya kebiasaan. Ini memang dianjurkan, ada hadisnya gitu. Nah Saudari Siti Masdido ini bertanya tentang hukumnya setelah berdoa mengusap wajah, itu hukumnya gimana? Mungkin karena pernah mendengar ada ulama yang melarang untuk mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Nah jadi begini, sebagian ulama ada yang melarang untuk mengusap wajah setelah berdoa, dan sebagian ulama yang lain ada yang menganjurkan. Nah perbedaan pendapat ini muncul karena sikap ulama atau cara ulama dalam menilai hadis tentang mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Ada yang berpendapat ini hadisnya dhaif jiddan, status hadisnya lemah sekali gitu derajatnya, sehingga tidak bisa diamalkan. Ada juga pendapat lain ulama yang menganjurkan karena ini hadisnya hasan atau baik ya. Hasan artinya baik. Dan pendapat ulama tersebut dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Bulughul Maram. Juga terdapat di dalam kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu merupakan syarahnya atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Di situ tercantumkan beberapa hadis anjuran mengusap wajah setelah berdoa. Ya. Jadi buat teman-teman yang sudah biasa tidak mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, ya silahkan lanjutkan dengan tidak membid'ahkan atau mengharamkan. Dan bagi teman-teman yang sudah terbiasa mengusap wajah setelah berdoa, silahkan lanjutkan karena ini merupakan anjuran dan ada hadisnya juga. Ya. Jelas ya? Insya Allah. Yang kelima dari Kapten Hito 17. Kapten Hito 17. Sebenarnya Kak Ilal terlihat seperti hafizul Quran. Hehe. Terlihat seperti hafizul Quran. Ya. Gimana?
terlihat seperti hafizul Quran. Banyak orang yang nyangka bahwa Kailal hafid Quran, hafal Al-Quran, padahal belum. Kailal juga gak berani mengatakan tidak ya, karena berharap juga ingin menjadi hafid Quran. Jadi belum Kailal, belum hafid Quran. Semoga saja menjadi hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran atau hafid Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman juga yang sekarang sedang proses misalnya menghafal Al-Quran, itu banyak ya di chat messenger atau apa DM ke IG gitu. Maka mohon doanya atau minta motivasinya, saya lagi menghafal Al-Quran, ya pokoknya semangat lah ya, kita saling mendoakan semoga cita-citanya tercapai. Amin. Pertanyaan yang ke-6 dari Ria Erpina _25. Assalamualaikum Ustadz, kenapa kita tidak boleh membaca Al-Quran di dalam hati? Kenapa ya Ustadz? Nah, curiga nih pertanyaan ini kayaknya muncul karena kuis yang ada di Instastory kita. Ya, dulu kita pernah bikin kuis, pertanyaannya itu, apakah sah orang yang membaca Al-Quran tanpa bersuara? Dan jawabannya itu tidak sah. Menurut para ulama, membaca Al-Quran itu harus dengan gerakan bibir dan harus dengan suara minimal bisa didengar oleh diri sendiri. Jadi ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Nah, maksud dari yataghanna, membaguskan suara di sana adalah menurut Imam Nawawi, yuhassinu sautahu bihi, memperbagus, memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Para ulama dari hadis ini mengambil kesimpulan, nah kalau ketika membaca Al-Quran harus memperbagus suara, berarti kalau baca Al-Quran harus ada suaranya dong, bahkan harus diperbagus ya. Jadi supaya tidak termasuk sikap meremehkan Al-Quran, kita jangan sembarang bacanya gitu. Harus berusaha memperbagus ya, memperindah suaranya. Dan kalau tidak dengan suara, tidak dengan gerakan bibir, hanya dalam hati, itu tidak termasuk qari'ul Quran, tidak termasuk orang yang membaca Al-Quran. Dan selagi bisa kita bersuara, apa susahnya gitu ya, buat bersuara ketika membaca Al-Quran. Toh lagu aja kita kan suka semangat bersuara, suka keras, bersemangat mengeluarkan suara, membagus-baguskannya, mengindah-indahkannya. Nah ini Al-Quran tentu berpahala. Jadi kita juga harus berusaha untuk membaguskan bacaan dengan bersuara, suaranya diindahkan dan dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid gitu ya. Jadi diperbagus suaranya, harus ada suaranya. Dan ini kan Al-Quran bukan buku biasa ya. Beda banget Al-Quran dengan buku biasa. Kalau buku biasa kita baca tidak dengan bersuara, itu tidak ada hukum sah atau tidak sah. Tapi ini kan Al-Quran, panduan kita ya, kitab suci kita ya. Tapi dengan harusnya bersuara ketika membaca Al-Quran bukan berarti kita harus bersuara keras juga gitu ya. Bersuara nada tinggi. Afdal menurut para ulama lebih utama itu membaca Al-Quran dengan suara lirih, tenang, santai, merenungi gitu ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara lantang bagaikan orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Tapi orang yang membaca Al-Quran dengan suara lirih bagaikan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah teman-teman, coba mana yang lebih utama, sodako dengan terbuka terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Tentu sodako dengan sembunyi-sembunyi. Nah kalau dalam membaca Al-Quran, lebih utamanya membaca Al-Quran dengan suara lirih. Jadi kita tidak dengan hanya di dalam hati, tidak juga dengan suara terlalu keras, tapi sikap pertengahan yaitu dengan suara yang lirih. Ya, jadi buat saudara Ria Ervina
baca Al-Quran harus dengan suara yang minimal bisa didengar oleh diri sendiri, harus ada gerakan bibir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Dari siapa nih? Ini dari Ilham. Pertanyaannya, Kailal punya nggak kebiasaan yang menurut orang lain itu aneh, tapi bagi Kailal itu wajar-wajar aja? Nah, ada nggak? Ada. Nah, ada pasti ya. Tapi masalah aneh atau tidak anehnya itu sebenarnya fleksibel. Iya. Tergantung adat atau kebiasaan masing-masing. Apalagi di Indonesia banyak sekali sukunya. Jadi pasti setiap suku punya kebiasaan masing-masing. Ini salah satu kebiasaan Kak Ilal ya, yang menurut Kak Ilal ini wajar-wajar aja gitu. Tapi menurut orang lain aneh. Termasuk kalau misalnya ada saudara yang berkunjung ke rumah Kak Ilal, itu kenapa gitu misalnya. Salah satunya setelah makan suka jalan-jalan. Bukan jalan-jalan ke mall gitu ya. Maksudnya jalan-jalan kecil gitu, mondar-mandir ya. Jadi setelah makan minum, duduk sejenak, itu sekali lagi suka mondar-mandir gitu, jalan-jalan kecil. Kalau mau tahu alasannya ya nanti boleh dicari tahu ya lebih lanjut, baik itu ditinjau dari kesehatan atau ditinjau dari anjuran agama. Lanjut 8 dari Staryodream.irma. pertanyaannya, Kak Ilal kalau lagi head boleh punya wudu gak? Boleh punya wudu gak kalau misalnya ahwat lagi head? ya, kalau kita melihat pendapat para ulama, ada sebagian ulama yang menganjurkan boleh berwudu bagi wanita haid hanya ketika wudu sebelum tidur saja ya. Ya. Wudu sebelum tidur saja itu pendapat Al-Maziri, salah seorang ulama dalam madhab Imam Ahmad. Kemudian kalau kita lihat dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, para ulama Syafi'iyah berpendapat tidak dianjurkan, tidak disunahkan berwudu bagi wanita yang sedang haid. Bahkan ada juga sebagian ulama yang sampai mengharamkan wanita untuk berwudu ya, wanita yang sedang haid untuk berwudu itu diharamkan karena selama darahnya itu masih keluar maka wudunya itu tidak berdampak baginya. Ya. Nah, kecuali ada wudu yang dibolehkan bagi wanita haid. Itu pun ketika darahnya sudah berhenti. Mau ghusl atau mandi besar, kan sunahnya mandi besar itu wudu dulu. Nah, ketika itu dibolehkan. Ingat syaratnya harus sudah berhenti darahnya dan ketika itu mau mandi besar. Jadi kesimpulannya tidak boleh wudu bagi wanita haid. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9 dari Khaulah Sofia. Sofia. Pertanyaannya, Kak, kangen sama masa-masa waktu di pondok gak? Masya Allah, ini betul-betul kangen ya. Bukan kangen tapi kangen banget. Rindu berat. Suasana mondok, suasana ketika pergi ke masjid bersama teman-teman gitu yang ngaji kita ngapalin itu luar biasa, sangat rindu Perjuangannya ya, beribu-ribu kisah ya, berjuta-juta air mata dalam perjuangan ketika pesantren, ketika mondok. Tentu yang paling kita rindukan ya tadi seperti yang suasana ketika sebutkan, belajar, suasana yang mengingatkan kita kepada masa lalu itu kita pernah begini ya. Kalau sekarang begini tuh ya dulu memang kita perjuangannya perih gitu, pedih. Dan itu mengingatkan kita meskipun ada juga sebagian pengalaman yang tidak kita rindukan. Bahkan tidak ingin terulanginya, tentu pengalaman-pengalaman yang buruknya. Dan yang Kaila kangenin juga dari masa-masa mondok, pengen banget gitu seandainya bisa kembali ke waktu itu, pengen memperbaiki keadaan, belajar lebih sungguh-sungguh, lebih hikmah ke guru gitu, lebih berbakti kepada orang tua yang namun waktu tidak bisa kembali. Kita hanya bisa
memperbaiki keadaan yang sekarang, belajar lebih sungguh-sungguh. Gitu ya, saudari Haula Sofia. Jadi singkatnya rindu banget, rindu berat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertanyaan yang terakhir, sebentar lagi berpisah ya. Wait a minute. Who are you? Pertanyaan yang ke-10 dari siapa? Dari im_aris.ill. Oh ya. Ya, dari Ariz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya punya adik dan saya menginginkan adik saya agar kecanduan dalam hal belajar. Lalu pengen ilmunya itu nerap gitu. Adik saya baru 7 tahun, waktu diajak belajar membaca sulit sekali diajak. Jadi mungkin ini pengen tips ya. Iya. Tips supaya adiknya Aris ini rajin belajar gitu ya, mau diajak belajar. Nah, Kak Ilal bisa ngasih tips supaya adiknya Aris atau saudara kita gitu, saudara yang masih bocil-bocil supaya rajin belajar, mau diajak belajar. Yang pertama, beri teladan yang baik. Apa? Beri teladan yang baik. Kita sebagai kakak memberi teladan yang baik dulu, memberi teladan yang baik dengan belajar yang sungguh-sungguh, berprestasi. Nanti pun adik kita akan melihat kepada kita, oh kakak bisa gini gitu, aku masa enggak gitu. Nanti pun akan mencontoh, mengikuti jejak kakaknya insya Allah. Jadi pertama, beri teladan yang baik. Kemudian yang kedua, jauhi kecanduan main game atau main HP ya. Karena ini sudah menjamur, sudah merabak, banyak sekali sekarang para bocil yang kecanduan main HP. Itu susah banget kalau sudah kecanduan main HP, susah banget dihilangkannya. Emang bisa, tapi perlu proses yang panjang. Apalagi kalau udah dari kecil ya. Dari kecil biasanya kan lebih susah lagi. Kalau sudah main HP biasanya belajarnya jadi terganggu, belajarnya jadi dikesampingkan, misalkan ya yang asik itu, karena namanya juga anak kecil kan yang nyarinya itu yang asik itu HP, jadi itu ya belajar gak penting lah, gak asik. Nah maka hati-hati jangan sampai kecanduan main HP ya. Apalagi sekarang kan belajar online ya, meskipun di sebagian sekolah sudah masuk alhamdulillah, namun bagi yang masih online mungkin jadi harus diawasi ya. Jangan sampai diserahkan HP-nya kepada adik kita, niatnya disuruh belajar, ternyata malah main game misalkan kan. Jadi tetap harus diawasi, jangan sampai kecanduan game atau kecanduan main HP ya. Kemudian tips yang ketiga ya, supaya adik kita mau diajak belajar, yaitu perhatikan bagaimana pergaulannya. Ya, kita tidak cukup hanya memperhatikan apakah uang jajannya masih ada atau sudah habis. Tidak cukup seperti itu. Kita harus perhatikan pergaulannya. Jangan sampai di rumah dididik sekeras mungkin dengan pendidikan yang bagus. Di sekolah pun guru-guru mendidik dengan pendidikan yang bagus. Tapi di luar rumah dan di luar sekolah, ketika sedang bermain, bergaul, ternyata dia bergaul dengan anak-anak yang malas atau pergaulan yang buruk, naudzubillahi min dzalik, nanti bisa terpengaruh gitu saya. Nah itu tips yang keberapa? Ketiga. Kemudian tips yang keempat, kasih hadiah supaya lebih semangat belajar. Ya. Namanya anak kecil kan biasanya kalau dikasih hadiah dia lebih semangat. Suka apa ya? Suka ingin imbalan biasanya kan, disuruh beli terasi aja ke warung kan pengen upah GoPay atau 2.000 ya 2.000 gitu kan. Nah belajar juga biasanya anak kecil suka banyak alasan apalagi ya. Nah kita coba membuat kayak program khusus, misalkan ya program supaya adik kita semangat belajarnya, kita kasih hadiah nih. Hadiah apa? Nanti kalau kamu bisa ini kakak kasih hadiah. Nah misalkan kayak gitu, insya Allah itu juga membantu ya. Kemudian masalah merap ilmunya atau tidak ya, tadi kan kita sudah usaha supaya semangat belajarnya. Masalah nerap ilmunya atau tidak, ini kan pengennya Aris ini adiknya ilmunya nerap gitu.
ilmu adiknya nerap. Itu tergantung usaha kita. Jadi kalau misalnya kita sudah berusaha dan adik kita pun berhasil, jadi semangat belajarnya, insya Allah ilmunya akan nerap ya. Dengan sungguh-sungguh belajar, ilmunya akan nerap gitu. Kemudian kita juga bantu ya supaya ilmu itu nerap. Selain dengan kita bantu belajarnya, kita bantu dengan memberikan asupan-asupan yang sehat yang membantu untuk memperbagus ya hafalan gitu ya, perbagus ya daya ingat gitu, seperti apa ikan laut gitu mengandung omega 3. Kemudian juga madu itu bagus menurut para ulama, memang bagus untuk hafalan. Kata Imam Zuhri, alaika bil asal fa innahu jayyidun lil hifdzi. Hendaklah engkau mengonsumsi madu karena madu itu bagus untuk hafalan. Selain madu bisa juga makan kurma, kismis dan konsumsi yang lainnya. Tapi kalau memang ada sedikit kekurangan dalam ingatannya, dalam hafalannya, itu boleh juga dibantu dengan pengobatan, bisa dicek juga, atau memang jalankan yang tadi diberi asupan-asupan. Insya Allah selain menguatkan hafalan, dengan asupan-asupan tersebut insya Allah juga membersihkan gangguan-gangguannya, membersihkan hambatan-hambatannya insya Allah. Dan jangan lupa yang terakhir kita doakan, betul? Ya, jadi kita tidak cukup dengan usaha tapi harus berdoa. Karena intinya segala sesuatu yang baik itu bisa datang dari Allah. Maka kita mohon kepada Allah supaya adik kita diberi hidayah, supaya rajin belajar dan supaya cerdas gitu ya. Insya Allah nanti jadi rajin ya, insya Allah. Asal jalankan aja yang tadi tips tadi, insya Allah. Beres. Udah 10 pertanyaan. Alhamdulillah 10 pertanyaan sudah dijawab di Q&A part kedua. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah akan kita jawab di Q&A part ketiga, insya Allah. Makanya harus terus ya. Pantengin terus ya channel, pantengin terus, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga jawaban-jawaban yang tadi Kak Ilal berikan bisa membantu teman-teman yang memberi solusi. Namun kalau kurang, silahkan cari informasi lebih akurat, informasi yang lebih tepat ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dengan bertanya kepada para guru, ulama atau ahlinya yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.